Waktu itu saya teriak-teriak dan saya hampir ke bawah arus Sungai Ciliwung. Ada orang lompat dari atas. Jadi hidup saya ditolong orang, ditolong seorang tukang semir yang Buya Hamka bilang, "Nak, kalau kamu mau berbuat baik, fastabiqul khairat. Insya Allah, Allah yang akan carikan duitnya." Saya suka bertanya dalam hati, mana mungkin sih Allah cariin duitnya? Uang saya nggak habis-habis, surplus ini. Believe it or not, I prove it. Jadi ini yang terjadi. Kenapa sih bikin nasi kuning katanya? Saya harus jelaskan, saya ini asli Kalimantan Timur. Kalau saya bikin nasi kuning karena memang dulu ibu saya pedagang nasi kuning. Saya dagang nasi kuning, semua orang bertanya, kenapa sih dagang nasi kuning? Saya kasih gratis dan animonya luar biasa, jadi 1 bulan penuh. Saya dulu pertama kali jadi CEO di Citra Marga tahun 2012. Saya melakukan buka puasa setiap tahun untuk 1000 porsi per hari setiap bulan Ramadan. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya dari pegawai di sana, sebagai dirut di sana, saya melihat perusahaan ini pemegang sahamnya banyak asing. Saya bilang, sayang banget ya, ini perusahaan yang cukup baik, trafficnya cukup baik, untungnya profitnya itu bisa, waktu saya masuk pertama, profitnya itu kurang lebih 300 miliar per tahun. Saya bilang, kenapa sih nggak bisa bangsa sendiri yang beli saham ini, harus asing? Nah, singkatnya saya memberikan satu statement, kemudian asing khawatir, asing menjual. Lalu teman-teman saya yang sebagian asing pada nampungin. Jadi sekarang dimiliki oleh asing dan non-asing. Tapi buat saya nggak ada pribumi non-pribumi lagi lah. We are Indonesian. Nah, saya kembali ke nasi kuning. Setelah berjalan 6 tahun waktu itu. Kita kasih buka puasa gratis setiap tahun. Waktu itu umur saya 60, 2017 Desember. Saya bilang sama teman-teman kerja karyawan di sana, saya bilang, saya nggak mau lagi CSR saya diberikan kepada aparat, melalui aparat pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah desa. Kenapa begitu ditanya? Saya bilang, warga banyak yang bicara mengadukan masalahnya kepada saya, bahwa sembako setiap tahun yang kita kirimkan, 1 paket sembako isinya 10 item, sampai di tangan mereka maksimal 2 item. Nah, akhirnya saya bilang, semua CSR dihentikan untuk yang begituan, tetapi gunakanlah, manfaatkan untuk bangun sesuatu di kolong jalan tol. Karena jalan tol, kolongnya itu adalah milik pemerintah yang dipercayakan oleh swasta, yaitu kepada perusahaan kami, Citra Marga Nusa Pala Persada. CSR itu dibuatkan masjid. Masjid itu adalah di kolong tol di Papango, itu bekas daerah sangat kumuh di ibu kota. Terus laler menggerubung. Lalu saya punya tekad, waktu itu saya baru jadi dirut, saya bilang, insya Allah saya akan bikin sesuatu yang bermanfaat di kolong tol. Dilalah Tuhan mungkin mendengar keinginan saya bikin masjid Baba Alun di Papango. Terus saya bikin gayanya yang oriental look, Chinese look, karena saya ingin menyebarkan syiar Islam. Saya punya kewajiban menyebarkan syiar Islam. Toh saya bilang nggak ada masalah kan, Chinese look dengan Timur Tengah look atau Taj Mahal look itu harusnya sama. Tetapi saya punya keinginan setiap saya membuat sesuatu harus bisa bermanfaat, bukan hanya dari segi ibadah, tetapi dari segi ekonominya juga masuk. Nah, bekas tempat sampah di situ, akhirnya dalam waktu 1 tahun saya bangun, saya bikinkan juga TPA-nya, tempat pendidikan Al-Quran. Ada juga perpustakaan yang saat ini dipakai juga sebagai PAUD oleh saudara-saudara kita di sana. Sekali lagi ditanya, kenapa harus bikin di tempat yang kumuh? Saya bilang, tanggung jawab saya membuat tempat yang kumuh dan saya harus buat Chinese look. Karena kalau udah Timur Tengah look, semua sudah nggak aneh.
Mendadak saya lagi peletakan batu pertama, ada warga di situ berteriak, boleh nggak saya nyumbang? Saya bilang silakan, mau nyumbang apa aja boleh, mau bata, genteng, kirim aja. Tahu-tahu yang bersangkutan berteriak, saya sumbang semuanya boleh nggak? Kaget juga saya. Saya lihat orang, oh saya bilang, rupanya konglomerat besar. Saya bilang serius mau nyumbang? Iya, tapi gue mau semuanya katanya. Saya bilang ongkosnya mahal nih, 1 miliar ke atas. Nggak ada masalah. Oke, saya bilang boleh. Jadi masjid yang kedua, alhamdulillah di depan pintu Karnaval Ancol, itu sumbangan dari Artagraha Peduli. Ya, saya punya mimpi bikin 1000 masjid yang Chinese look. Tugasnya mengharumkan nama Islam karena saya tidak pandai berdakwah, jadi itu tugas saya. Nah, nasi kuning adalah bagian mengharumkan nama Islam. Kalau kita lihat nasi kuning ini, saya selalu program saya, ini sebenarnya program sejak saya jadi Muslim. Saya seorang Tionghoa, saya umur 21, saya jadi Muslim, jadi mualaf, dan saya umur 60, saya panggil staf saya bilang saya kasih uang 10 juta. Buat apa ini? Saya bilang saya mau kasih makan orang. Loh, bulan puasa aja Pak? Enggak, saya mau setiap hari. Saya debat, kenapa setiap hari? Saya bilang setiap hari Tuhan kasih saya rezeki. Tuhan kasih saya oksigen. Tuhan kasih saya tenaga buat gerakan tangan saya. Tuhan kasih pandangan saya, mata saya. Tuhan kasih kuping saya bisa mendengar. Jadi saya wajib memberikan makan kepada orang yang saya bisa. Ini uang 10 juta. Alhamdulillah 10 juta sampai hari ini uang itu nggak habis. Orang bilang duitnya dari mana, saya juga nggak tahu, duit saya sendiri belum keluar banyak. Dan alhamdulillah teman-teman, supaya kita ketahui, saya 1 bulan lalu ada tukang ojek datang kasih uang 1 juta rupiah buat nasi kuning. Ditanya, kenapa nyumbang ini? Oh, saya pernah waktu nggak punya uang, saya ikut makan di sini, sekarang saya ada rezeki. Padahal kalau lihat tukang ojeknya, kacamatanya aja pecah-pecah kacanya. Dia harusnya bisa beli kacamatanya, tapi dia mau ikut nyumbang. Oke, saya bilang diterima dan diucapkan terima kasih. Jadi ada saudara-saudara dari teman-teman Nasrani datang makan, naik mobil Mercy. Staf saya sudah sempat seuzon, orang naik Mercy makan. Saya bilang jangan marah, nggak apa-apa. Dia bayar 3.000 terima, nggak bayar juga terima. Kenapa begitu? Saya bilang pahala kebaikan dia, kalau dia nggak bayar, dia bayar 3.000, itu buat kita, nggak ada masalah kok. Akhirnya yang udah seuzon, tahu-tahu ibu-ibu dari kaum Nasrani itu memberi bungkusan di amplop, kita buka. 50 ribuan 1 gepok. Saya panggil, ibu maaf, ini duit ibu kebanyakan. Kenapa? Dia nanya saya, yang membuat saya terenyuh. Karena saya Nasrani, nggak boleh ya? Oh bukan begitu, saya cuma bilang ini uang ibu kebanyakan. Nggak punya agama apapun juga boleh bu makan di sini. Mau nyumbang juga boleh, nggak nyumbang juga boleh, saya bilang gitu. Dia bilang, saya minta proposal boleh nggak sama nomor rekening, saya mau ini. Nah, memang nasi kuning ini saya juga nggak ngerti kenapa jadi luar biasa viral sehingga menjadi heboh. Tapi buat saya berbuat kebaikan, saya nggak berpikir ini jadi populer, mencari popularitas, enggak. Saya umur 60, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbagi kepada orang karena hidup saya hari ini sampai saya ada saat ini karena dari kecil hidup saya ditolong orang. Saya dibantu orang. Saya dulu dagang es mambo. Saya bawa es dari ibunya teman saya punya, saya dagang. Nah, setiap dagang itu 5-6 orang kita. Yang paling bawa duit banyak adalah saya. Karena waktu orang beli, waktu itu masih zaman 10 perak, orang kasih duit 10 perak, belinya RM1 esnya. Terus saya mau kembaliin, dia bilang nggak usah, ambil aja kembalinya. Jadi pada saat selesai dagang antara 6 teman, saya untungnya yang paling banyak. Akhirnya teman bilang, ayo dong makan. Terus teman bilang, ngajak mandi. Kita berenang, kita sewa ban di pinggir, di depan Ragusah itu, Ragusah es krim di samping Istiqlal itu ada pintu air di situ. Kita pakai ban. Akhirnya teman mau minjem, saya nggak kasih. Akhirnya saya didorong, saya nggak bisa berenang. Waktu itu saya teriak-teriak dan saya hampir ke bawah arus Sungai Ciliwung. Ada orang lompat dari atas, pakai kolor. Ternyata itu tukang semir, dia tolongin saya. Sampai nangis hari itu. Akhirnya dagangan saya, uang saya kasih dia. Dia bilang, enggak, kita berteman.
luar biasa. Itu seorang tukang semir namanya si Jabir. Saya sampai hari ini kehilangan. Jadi hidup saya ditolong orang, ditolong seorang tukang semir yang belakangan saya dengar dia homeless, nggak ada rumah. Jadi makanya saya selalu menghimbau di acara-acara pas TV ini, kalau ada si Jabir itu saya utang nyawa. Kayak dari kecil saya ditolong orang, insya Allah saya juga akan berbagi dan menolong saudara-saudara kita. Saya mungkin perlu jelaskan bahwa dulu waktu Buya Hamka bilang, nak kalau kamu mau berbuat baik, fastabikul khairat, insya Allah, Allah yang akan carikan duitnya. Saya suka bertanya dalam hati, mana mungkin sih Allah cariin duitnya? Saya baru modal 10 juta, saya udah buka warung sedemikian banyak, dan sudah 1,5 tahun. Uang saya nggak habis-habis, surplus ini. Believe it or not, I prove it. Jadi ini yang terjadi.